lagi dengan saya Dr. Julita Nainggolan, spesialis obstetri dan ginekologi. Kali ini sesinya adalah dokter menjawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Ulfanah Ana. Pertanyaannya, Dok, mau nanya, anak perempuan saya sedang hamil 7 bulan, tapi punya balita juga umur 16 bulan. Dan masih minum ASI. Si ibu nggak tega kalau mau nyapih. Bagaimana dok? Apakah berpengaruh pada janin yang masih di perut? Nah, kalau pertanyaannya berpengaruh, sebenarnya memberikan ASI pada balita yang masih menyusui, kemudian ibunya dalam waktu yang bersamaan hamil, sebenarnya tidak ada pengaruh terhadap janinnya sendiri. Pengaruhnya itu sebenarnya lebih ke begini, jadi pada saat seorang ibu menyusui, maka akan keluar hormon di otak kita yang namanya oksitosin. Nah, hormon ini yang kita tahu adalah hormon yang mencetuskan kontraksi pada proses persalinan. Sehingga pada saat kita menyusui, ada resiko terjadi kontraksi pada rahim dan akhirnya mengakibatkan apa? Pendarahan. Kemudian ibunya bisa berlanjut menjadi persalinan prematur, ya kan? Belum waktunya udah kontraksi duluan, udah mau lahiran. Nah, ini memang secara evidence base atau secara penelitiannya memang masih pro kontra. Tapi cukup banyak literatur yang mengarah ke arah sana yang menyetujui, sepakat bahwa menyusui pada saat hamil itu memang sebaiknya dihentikan. Karena ya itu tadi, resiko akan terjadi kontraksi prematur. Memang kita nggak tega ya kadang ya kalau harus menyapih gitu kan. Tapi kembali lagi kita harus pertimbangkan keamanannya untuk bayi yang kita kandung. Dan untuk bayi di atas usia 6 bulan yang udah bukan eksklusif, sebenarnya makanan utamanya kan sudah bukan dari susu lagi, tapi sudah ada empasi. Dia sebenarnya fokusnya sudah lebih ke makanan padat gitu. Jadi sebenarnya ini kalau masalah tega mungkin ya pelan-pelan ya, nggak harus drastis sih mamis ya. Pelan-pelan bisa kita stop, kita sapi. Oke, kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Ibu Riki Poho ya. Kalau saya haid normal dokter, tapi kalau kecapean atau stres, saya suka haid 2 kali dalam 1 bulan. Tapi jarang, selebihnya ya normal. Apakah itu wajar dok? Nah, menjawab pertanyaan ini, kembali lagi dulu ada tuh sesi saya yang menjelaskan tentang siklus haid yang normal. Nah, siklus haid yang masih dianggap normal tapi pendek, itu adalah 21 hari. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Jadi, kalau seorang perempuan itu dapat haid 2 kali dalam sebulan, sebenarnya kalau kita lihat dari siklusnya 1 ke 21, misalnya di bulan ini tanggal 1, si ibunya haid. Kemudian tanggal 21 atau tanggal 22 haid lagi. Nah, itu kan 2 kali tuh dalam sebulan. Tapi masih normal, karena itu dia. Siklus terpendeknya adalah 21 hari. Nah, untuk perempuan yang kadang-kadang mensnya berantakan atau tidak teratur gitu ya, 1-2 kali dalam setahun ya, itu sebenarnya masih kita anggap wajar. Kenapa? Karena hormon perempuan itu ya sangat sensitif gitu ya, jadi kadang sangat-sangat bisa dipengaruhi oleh yang namanya stres, aktivitas fisik yang berlebihan, atau mungkin sesuatu kondisi atau aktivitas yang baru misalnya nggak biasanya melakukan suatu hal, terus bulan ini ada hal yang harus dilakukan dan melibatkan aktivitas fisik dan mental yang berbeda, itu juga bisa mempengaruhi gitu kan. Yang paling sering lagi nih, saya lupa. Yang satu lagi yang paling sering adalah perubahan pola makan. Nah, ini juga sering ya, tadinya makannya biasa, terus gara-gara diet mungkin gitu ya, atau mungkin malah sebaliknya, stres, makannya terlalu banyak. Nah, ini semua bisa mengubah pola dari siklus haid itu sendiri. Tapi kalau cuma sesekali terjadi, itu masih kita anggap wajar. Tapi kalau sampai tiap bulan haidnya berantakan, ya sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter kandungannya. Gitu ya, Mamis. Ada lagi pertanyaan ketiga. Dokter, saya setahun yang lalu melahirkan SC dan sekalian
KB steril. Dan sekarang saya sudah 3 bulan tidak menstruasi. Apa yang saya alami ini, Dok, apakah itu normal? Ini oleh Ibu Rojali ya. Nah, mungkin harusnya saya nanya lagi nih ya. Yang dalam 3 bulan tidak menstruasi ini, apakah ibunya memberikan ASI eksklusif? Ya kan? Kalau ASI eksklusif habis lahiran, ASI eksklusif itu kan 6 bulan. Ya. Jadi kalau 6 bulan ibu memberikan ASI eksklusif, sangat-sangat wajar ibu belum haid. Makanya kita juga kadang memakai istilah amenore laktasi. Jadi selama 6 bulan ibu memberikan ASI eksklusif itu, ibunya memang tidak akan haid, dan itu bisa menjadi salah satu pilihan metode kontrasepsi gitu ya, tapi dengan catatan memang harus eksklusif. Kalau tidak eksklusif ya berarti dalam 3 bulan ini konsultasi ke dokter kandungannya, tanyakan ada masalah apa kontrasepsinya. Nanti kalau memang ini kan untuk kasus ini ibunya udah steril gitu ya, tapi kalau memang belum steril, ingin memutuskan memilih metode kontrasepsi, ya konsultasikan dengan dokter kandungannya gitu ya. Oke, baik, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Ramadan. Maaf ya Bu Ramadan, ini pertanyaannya tuh bulan Juli sebenarnya, hanya saja kita memang mengingat banyaknya pertanyaan, jadi satu persatu kita bales ya, harap bersabar. Nah, ini tuh pertanyaannya sebenarnya udah dari bulan Juli. Tanyakan bahwa mens terakhirnya itu tanggal 17. Kemudian hubungan dengan suami itu tanggal 27. Nah, siklus mennya paling lama itu 49 hari. Lama banget ya Bu ya. Dan hampir 3 bulan itu nggak mens. Kemudian saya hubungan lagi dengan suami di bulan berikutnya, tanggal 23 September. Kemudian tanggal 26-nya saya merasa kram. Udah tes pack, hasilnya negatif. Nah, ini menarik nih. Pertama, siklus haid yang 49 hari aja sebenarnya sudah nggak normal. Siklus haid terpanjang, kalau tadi saya bahas siklus haid terpendek itu 21 hari, yang terpanjang itu yang masih kita anggap normal adalah 35 hari. Jadi kalau di luar itu atau lebih dari 35 hari, atau seperti Ibu yang bilang nih tadi 49 hari ya Bu ya, ini sebenarnya udah terlalu lama. Nah, ini memang harusnya konsultasi dengan dokter kandungannya gitu, karena udah hampir 3 bulan tidak haid. Ya, nah kemudian pertanyaannya hubungannya itu melakukan hubungan seksual dengan pasangan atau dengan suami seperti lumrahnya gitu ya. Kemudian beberapa hari kemudian ibu merasakan kram, terus curiganya atau kekhawatirannya adalah hamil, tapi udah tes pack hasilnya negatif gitu kan. Nah, jadi gini, kalau tes pack ya, tes pack itu positif di hari kita mengharapkan kita haid tapi tidak haid gitu ya. Jadi miss menstruation, miss period. Jadi di hari dimana kita harusnya berpikir, wah ini kan harusnya saya sudah haid, terus nggak haid, kita tes pack. Nah, hasilnya akan positif tuh, karena tes pack itu dibuat cukup sensitif dengan kadar hormon beta HCG yang cukup rendah, dia bisa mendeteksi sebenarnya melalui urin gitu kan. Nah, jadi kalau untuk ibu yang haidnya nggak teratur ya, dengan siklus haid yang panjang, tentunya kita bingung dong. Kita nggak bisa mengekspektasikan tanggal berapa nih saya harusnya haid, karena yang pertama tadi ya memang siklusnya udah terlalu panjang. Kemudian ovulasi atau masa subur itu memang terjadinya justru sebelum haid. Makanya banyak tuh ibu-ibu atau perempuan yang tadinya nggak haid nih udah lama gitu ya, tiba-tiba tes pack hasilnya positif. Karena memang betul masa ovulasi atau masa subur itu terjadinya sebelum haid. Nah, kalau saran saya, daripada nanti ibunya menjadi khawatir, kemudian punya banyak persepsi dan asumsi, saran saya sih lebih baik ke dokter kandungan untuk memastikan gitu, apa yang menyebabkan ibu tidak haid-haid juga, sudah hampir mau 3 bulan, karena ada beberapa kasus ya paling sering memang hormonal, tapi kan dengan kondisi lebih dari 35 hari ibu sudah tidak haid, sebaiknya mungkin kalau memang ada gangguan hormon, dokter kandungannya kan nanti bisa mancing, istilahnya kan gitu, melakukan induksi haid, dengan bahasa awamnya mancing haid gitu kan. Jadi silakan ibu
ke dokter kandungan untuk berkonsultasi lebih lanjut. Gitu ya Bu ya. Dok, saya penderita WPW sindrom. Sekarang saya dalam kondisi hamil. Apa penderita WPW sindrom masih punya kemungkinan untuk melahirkan normal? Mohon penjelasannya, Dok. Ya, jadi ini memang WPW sindrom, mungkin buat yang belum pernah dengar ya, ini adalah penyakit Wolff-Parkinson-White syndrome. Sebenarnya ini masalah dengan gangguan jantung. Ya, jadi untuk masalah dengan gangguan jantung, dokter kandungan itu tidak pernah menangani pasiennya sendiri. Sudah pasti akan berkolaborasi dengan dokter jantungnya gitu kan. Karena yang paling tahu detail masalah organ jantungnya adalah tentunya si dokter jantung. Apakah ibunya masih bisa melakukan aktivitas yang biasa atau aktivitas yang lebih berat, ibu sebenarnya bisa nggak ada gejala, atau ada yang bahkan yang ringan atau bahkan nggak ngapa-ngapain pun misalnya nggak bisa gitu karena ada keluhan dengan jantungnya gitu ya. Jadi memang harus kita koordinasikan dengan dokter jantungnya karena proses melahirkan normal itu kan ibunya harus mengejan ya, mengejannya cukup kuat gitu kan. Jangan sampai terjadi gagal jantung istilahnya karena ibunya mengejan terlalu kencang gitu ya. Ada beberapa metode, salah satunya yang kita gunakan menggunakan ILA. Ya, ILA itu adalah istilahnya itu painless labor. Jadi ibu diberikan obat semacam obat bius gitu ya dari tulang belakang supaya ibu tidak merasakan sensasi nyeri yang luar biasa pada saat kontraksi. Akibatnya apa? Refleks mengejannya lebih minimal. Nah, biasanya pada kasus-kasus ibu dengan gangguan jantung seperti ini yang masih bisa, setelah kita koordinasi ya tentunya, masih bisa melahirkan normal, biasanya sih kita akan pakaikan ILA atau painless labor tadi, kemudian kita tetap bantu pakai alat loh Bu. Jadi kita namanya itu assisted vaginal delivery. Jadi kita bantu dengan vakum atau forceps gitu. Kenapa? Karena ibunya nggak boleh mengejan terlalu lama, nggak boleh mengejan terlalu kuat gitu. Jadi kita harus bantu dengan alat gitu. Jadi kembali lagi, ini harus didiskusikan dengan dokter kandungannya dan dengan dokter jantungnya. Gitu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih. Dok mau nanya nih, setelah selesai vaksin dosis kedua berapa lama baru bisa program hamil? Asumsi saya vaksin dosis kedua ini adalah dosis vaksin COVID ya. Jadi untuk vaksin COVID sendiri sebenarnya masih pro kontra kapan harus bisa hamil gitu ya, atau trimester 1 saya masih bisa vaksin nggak gitu. Sebenarnya masih banyak yang pro dan kontra untuk ini. Tapi ya tentu saja berhubung kita tinggalnya di Indonesia, kita punya perhimpunan obstetri dan ginekologi dengan rekomendasinya, tentunya kita mengikuti rekomendasi yang ada. Jadi kalau ibu habis vaksin COVID yang kedua, kita merekomendasikan untuk menunda kehamilan 28 hari atau 1 bulan lah ya. Jadi kenapa ya? Mungkin itu dipertimbangkan adalah jarak waktu yang paling aman. Ya kita tahu sendiri dari beberapa vaksin ada yang memang membuat side effect-nya lumayan tidak enak buat ibu-ibu gitu kan. Ya jadi dengan kita membiarkan dulu vaksinnya bekerja lebih baik, lebih optimal, kemudian ibu memulai program hamil, itu akan lebih baik, lebih bagus, dan lebih aman untuk ibu-ibunya gitu ya. Oke Mamis, saya pikir itu dulu. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan lagi kita nabung ya Mamis ya, kita satu-satu akan kita coba bahas. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.